Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya pebisnis internet yang baru mulai itu bisa langsung dapat duit di bulan pertama? Dan kita nggak ngomongin recehan ya, tapi angka yang benar-benar bisa bikin perubahan. Nah, di sini kita bakal bedah strateginya. Karena apa yang kita bahas ini bisa jadi bakal ngeflip total cara pandang kamu soal mulai bisnis dari nol. Oke, targetnya kita buat jelas, 10 juta rupiah. Mungkin kedengaran agak gila ya buat orang yang baru banget mulai kan? Tapi ini bukan sekedar angan-angan. Kalau strateginya benar, angka ini tuh sangat-sangat mungkin buat diraih. Tapi di bulan pertama, kebanyakan orang pasti bakal langsung bilang, mustahil. Dan jujur aja ya, kalau kita pakai cara-cara konvensional ya, mereka benar. Tapi kan, kita di sini bukan buat ngebahas cara yang biasa-biasa aja kan? Seringkali kita mikir penghalang terbesarnya itu soal skill teknis atau mungkin modal, ternyata bukan. Hambatan terbesarnya itu justru ada di dalam kepala kita sendiri. Semuanya berakar dari mindset atau model mental kita, cara kita mikir tentang gimana sebuah bisnis seharusnya dimulai. Oke, kita mulai dengan kenalan sama musuh utamanya. Model mental yang udah usang. Ini nih, biang kerok kenapa sebagian besar pemula itu stuck, macet di tengah jalan, dan nggak pernah menghasilkan apa-apa. Kita sebut aja ini model mentok. Pola pikirnya tuh kayak gini. Pokoknya, gue harus bikin produk yang sempurna dulu, baru deh setelah itu gue pasarin. Kedengarannya logis banget kan? Tapi justru disitulah letak jebakannya. Nah, ini dia jebakannya. Kita jadi kayak hamster yang lari di roda putar, nggak kemana-mana. Waktu berbulan-bulan habis cuma buat nyempurnain produk di balik layar. Semua keputusan diambil berdasarkan asumsi pribadi, bukan data. Hasilnya, pas produk kita akhirnya siap, udah telat, pasar udah keburu berubah, dan kita bahkan nggak tahu apa yang beneran mau mereka bayar. Sekarang kita beralih ke solusinya. Ini soal gimana caranya kita bergeser dari dunia asumsi ke dunia realitas. Inilah yang kita sebut sebagai pola pikir terobosan. Bedanya tuh jauh banget. Di satu sisi, ada model mentok yang jalannya lambat kayak siput, karena fokusnya ke produk sempurna berdasarkan tebakan pribadi. Di sisi lain, ada model terobosan yang melesat kayak roket. Kenapa bisa? Karena fokusnya adalah realitas pasar, dan sumber kebenarannya cuma satu, data transaksi. Bukti nyata ada orang yang mau keluarin duit. Intinya simple, stop nebak-nebak, mulai cari bukti. Nah, ini dia jantung dari semuanya. Prinsip utamanya adalah pahami apa yang pasar beneran mau bayar secepat mungkin. Dua kata kuncinya di sini adalah beneran mau bayar dan secepat mungkin. Oke, teori cukup. Sekarang gimana prakteknya? Yuk kita bedah rencana praktis buat bulan pertama kamu. Kita sebut ini strategi eksperimen portofolio. Coba deh kita hitung-hitungan bentar. Buat dapetin 10 juta, kamu bisa jual 1000 produk yang harganya 10 ribuan. Atau, kamu bisa dapatin 10 klien aja yang masing-masing bayar 1 juta. Buat pemula, dalam 30 hari, mana yang lebih masuk akal? Jelas yang kedua kan? Kuncinya adalah fokus ke penawaran yang bernilai tinggi, bukan ngejar volume. Dan ini kuncinya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jangan cuma bertaruh di satu ide. Itu sama aja kayak main judi. Sebaliknya, yang kita lakukan adalah meluncurkan sebuah portofolio. Isinya 2-3 model mikro atau penawaran kecil secara bersamaan. Jadi model mikro ini contohnya kayak gimana sih? Bisa macam-macam. Misalnya model A, itu bisa berupa konsultasi intensif 1-on-1 yang harganya premium. Terus model B bisa jadi produk digital kayak e-book atau template premium. Dan model C mungkin sebuah workshop online. Idenya simple, lempar aja ketiganya ke pasar, terus lihat mana yang disambar sama mereka. Biarkan pasar yang nentuin pemenangnya. Oke, bagian terakhir dan yang paling penting, eksekusi. Ini soal siklus kerja yang bakal bawa kamu ke hasil nyata, dan yang penting, cepat. Siklusnya sederhana banget, cuma 3 langkah. Pertama, luncurkan. Bikin penawaran yang minimal tapi layak jual dalam waktu 7 hari. Bukan produk sempurna ya. Kedua, ukur. Lihat data yang paling penting, transaksi. Ada yang beli nggak? Ketiga, alokasikan ulang. Pindahin semua tenaga dan fokus kamu ke apapun yang terbukti laku. Udah gitu aja, ulangi terus siklus ini. Contohnya gini di dunia nyata. Misal, di minggu pertama, ternyata model A yang konsultasi itu langsung dapat klien. Wah, ya udah, 80% energi kamu sekarang pindahin semua ke situ. Terus model B dan C yang sepi peminat, udah, tinggalin dulu, jangan buang-buang waktu. Pesan moralnya, jangan baper sama ide kamu, bapernya sama data aja. Jadi, biar jelas ya, di fase awal ini, lupain deh yang namanya likes, followers, apalagi views. Itu semua cuma noise, cuma kebisingan yang gak relevan.
Satu-satunya sinyal yang penting itu cuma satu. Transaksi. Titik. Ada nggak orang yang rela buka dompet buat kamu? Itu aja pertanyaannya. Tentu, pasti ada pertanyaan ini di kepala kita semua. Gimana kalau semua eksperimen gue gagal? Dan jujur, ini adalah ketakutan paling besar yang bikin banyak orang nggak jadi mulai-mulai. Nah, disinilah pergeseran mindset yang paling pamungkas. Eksperimen yang gagal itu bukan berarti kamu gagal. Justru sebaliknya, itu adalah aset yang berharga banget. Setiap kegagalan itu ngasih tahu kamu data soal apa yang tidak diinginkan pasar. Jadi kamu nggak gagal, kamu tuh baru aja membeli data mahal yang bikin kamu jadi jauh lebih pinter. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya gue, tapi ganti jadi model mikro apa nih yang mau gue tes dalam 7 hari ke depan. Mulai aja dari satu langkah kecil itu, lempar ke pasar dan lihat apa kata mereka.